Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali hari ini pada pertemuan pertama di tahun 2022. Semoga impian kita, angan-angan kita, target dan keinginan kita dapat terwujud, dapat tercapai pada tahun 2022 ini. Harapannya kuliah bisa berjalan lancar, bisa sesuai dengan yang diinginkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman bisa selesai tepat waktu, teman-teman bisa memperoleh manfaat dari ilmu yang dipelajari. Ilmu tersebut bisa diaplikasikan, bisa diterapkan pada masyarakat, pada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, untuk hari ini materi kita yaitu tentang serial dan paralel plot. Serial dan paralel plot itu dua jalur atau dua bagian yang berbeda. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi, akan saya ingatkan terlebih dahulu bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk presensi melalui sistem yang sudah disediakan, yaitu melalui siakat.stekom.ac.id. Nah, silakan nanti teman-teman presensi ke halaman stekom.ac.id melalui subdomain siakat, sehingga nanti kehadiran teman-teman dapat tercatat, dapat terberkas di dalam sistem tersebut. Nah, sebagai awalan untuk hari ini, karena ini juga kuliah pertama di tahun 2022 ini, tentunya kuliah pertama ini kan untuk mata kuliah saya ya, bukan kuliah dari teman-teman. Kalau teman-teman mungkin hari-hari kemarin sudah mengikuti kuliah. Jadi untuk hari ini perkuliahan dengan saya, serial dan paralel plot, sepertinya nggak akan berlama-lama ya, karena mungkin juga kondisi psikologis dan fisik kita belum begitu siap. Ini saya indikasikan dari peserta yang hadir, dari sekian ratus mahasiswa yang tercatat, ini kebetulan hanya 11 orang yang mengikuti perkuliahan secara live. Jadi belum ada 1/10-nya ini. Kebetulan ini kan terdiri dari 5 kelas. Yang tercatat itu lebih dari 100 berapa gitu ya. Ini yang live hanya 11. Nah, sehingga dari indikasi atau indikator kehadiran dari teman ini secara live, dapat saya ambil sebuah kesimpulan, artinya bahwa secara psikologi, jadi psikologis kita dan juga persiapan kita atau mungkin mental dan fisik kita belum sepenuhnya siap untuk menerima kuliah secara padat atau full materi. Sehingga mata kuliah untuk hari ini, untuk kuliah teknologi komputer, saya ambilkan materi yang ringan
sehingga kuliahnya tidak terlalu berat. Terus dari sisi materi juga bisa diikuti oleh seluruh background dari mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, kita ke materi saja, ke serial dan paralel pot untuk teknologi sistem komputer. Yang pertama, kita bisa melihat gambar yang ada di tampilan masing-masing teman-teman. Itu bisa dilihat ada sebuah pot atau bagian jalur yang bentuknya itu mel ya, itu ya bentuknya mel, dimana pada bagian atau jalur atau pot ini terdiri dari 9 kaki. Nah, 9 kaki ini dalam istilah teknisi komputer itu biasanya dikenal dengan istilah pin. Jadi 9 pin. Ada 9 pin. Jadi nanti kalau kita memberi angka, memberi urutan, itu ya hadap dan posisinya seperti yang teman-teman lihat urutannya. Jadi angka 1 itu diawali dari kiri atas ya. Kiri atas itu angka 1. Terus kemudian ke kanan 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ya yang atas ya. Jadi diawali dari kiri ke kanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 6-nya itu nanti ke bawah tapi kiri lagi ya. Jadi tidak melanjutkan dari kanan ke samping tapi dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 9 kaki. Nah, serial pot ini nanti fungsinya macam-macam ya kan? Biasanya itu yang suka bermain-main dengan interfacing itu suka menggunakan serial pot ini. Nah, serial pot dalam dunia apa ya istilahnya ya, science, dalam dunia perakademisan atau ditulis dalam beberapa artikel atau buku-buku itu biasanya menulisnya dengan istilah DB9. Jadi dia merupakan DB9. Kalau teman-teman nanti ketemu dengan tulisan kok dia tulisannya DB9, berarti artinya adalah serial pot. Dimana pada serial pot ini bagian dari alat ini terdiri dari 9 pin atau 9 kaki. Baik itu nanti yang male maupun yang female. Tapi biasanya kalau yang onboard itu bentuknya sudah male. Nah, tapi nanti untuk bisa mengakses atau untuk bisa menghubungkan kita butuh satu serial port lagi yang female sehingga antara male dan female tadi bisa terhubung. Nah, untuk definisinya sendiri secara keilmuan ya, serial port atau biasa disebut dengan terminal seri. Jadi serial port itu kalau dalam buku-buku bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan istilah terminal seri. Adalah merupakan port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Jadi dia disusun secara seri. Ingat, antara seri dan paralel itu berbeda ya. Kalau seri itu disusun secara sejajar. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan. Jadi, sistem pengiriman data dalam model pot serial ini, modelnya dia sequence, ya, berurutan, jadi urut. Sehingga dalam satu detak satuan waktu, satu hentakan, hanya 1 bit yang dikirim. Jadi sekali hentakan itu 1 bit ya. Hentakan atau detak ini bukan detik ya, beda ya. Jadi 1 detik bisa
berkali-kali hentaan atau berkali-kali data. Jadi setiap satu hentaan dia hanya mampu mengirim 1 bit data. Lalu kemudian menyusul bit-bit data berikutnya. Jadi 1 bit terkirim, 1 bit terkirim, 1 bit terkirim terus gitu ya. Jadi tidak bisa multitasking, tidak bisa bareng-bareng. Ini model serial. Kenapa ya? Karena seri susunannya sampai seluruh data itu terkirimkan. Jadi misalkan kita mengirimkan format dalam bentuk Word katakanlah ya. Nah, satu tulisan beberapa lembar itu akan dikompres, akan dikemas dalam satu file. Kemudian ketika kita kirimkan, file tersebut akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian data atau bit data tadi. Kemudian bit-bit tadi akan dikirimkan satu per satu. Makanya menggunakan model gaya pengiriman pot semacam ini akan lebih memakan waktu, karena mau tidak mau harus sequence. Tunggu antrian berikutnya harus urut ya. Kalau kita lihat sinyal digital yang sistem kerjanya serial port, bisa diamati itu ya di dalam gambar masing-masing tampilan. Itu ada data ya, itu clock data. Yang pertama adalah clocknya, yang gambar bawah itu adalah datanya. Jadi tabel itu atau gambar itu menunjukkan data ya. Datanya itu paling atas, 1 jret seperti itu, sinyalnya pakai sinyal digital. Nah, terus kemudian itu yang tengah itu clock ya. Clock itu kalau nanti teman-teman bermain-main atau mendapatkan materi teknik digital, itu modelnya itu ya ada trigger, jadi ke trigger cetik gitu. Nah, itu clock namanya. Terus kemudian bawah itu model sistem datanya, jadi bitnya bisa tersampaikan sampai dengan bit yang paling akhir ya. Itu kalau kita melihat dari model grafik sinyal yang digunakan pada pot serial. Nah, jenis komunikasi data yang ada di pot serial ini ada 2 jenis, yaitu jenis yang sinkron atau sinkronius dan asinkron atau asinkronius. Jadi ada yang menyebut sinkron gitu aja ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya synchronous itu ya, atau synchronous. Terus kemudian asynchronous. Nah, komunikasi data secara sinkron itu adalah komunikasi data yang dilakukan di mana clock akan dikirim bersamaan dengan datanya. Jadi cetik itu ya, itu yang ngirim clock, yang ngirim data. Jadi bareng antara clock dan datanya itu dikirim secara bersama-sama. Itu namanya sinkron. Tetapi untuk asinkronus atau pada asinkron, clock itu tidak dikirim bersamaan dengan datanya. Ingat ya, perbedaannya di sini ya nanti ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana sistem pengiriman data ketika menggunakan pot serial? Nah, ketika menggunakan pot serial, maka akan terdapat 2 sistem, yaitu sinkron dan asinkron. Ketika menggunakan sistem yang sinkron, maka data akan dikirimkan bersamaan dengan clock. Tetapi ketika menggunakan teknik asinkron, maka clock dengan data akan dikirim tidak dalam waktu bersamaan, tetapi dia akan dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Jadi nggak bareng, berbeda ya, sendiri-sendiri.
Jadi untuk melihat sinkronus dan asinkronus itu dari sinyal yang tadi saya tunjukkan, ya, di mana clock dan data itu bisa berbarengan, clock dan data itu bisa dikirim secara terpisah. Nah, adapun keuntungan dan kelemahan dari penggunaan pot serial dalam interfacing itu, yang pertama, dia tidak membutuhkan banyak jalur. Jadi jalan-jalannya itu hanya ada 9 itu, ya kan. Jadi jalurnya itu bisa dihitung sedikit. Karena jalurnya sedikit, otomatis kan lebih mudah mengingat. Dia bisa mengirimkan data itu dengan sistem jarak jauh. Jadi pengirimannya itu bisa jauh. Pak, kalau sistem pengirimannya kan nanti kita bisa menggunakan transmit repeater. Ya, itu lain teknologinya. Ini kita membicarakan tentang serial dan paralel. Jadi kita membandingkannya ya antara paralel dan serial, bukan yang lain. Jadi selain dia tidak membutuhkan banyak jalur, ya, jarak pengirimannya pun juga jauh. Nah, lebih enaknya lagi apa? Banyak microcontroller menggunakan serial communication interface, ya. Jadi untuk berkomunikasi dengan peralatan-peralatan luar, ya, internal, eksternal dari sistem komputer itu sendiri, kebanyakan microcontroller atau peralatan-peralatan yang luar itu menggunakan serial communication interface. Tapi ada beberapa kelemahan yang harus kita perhatikan, ya. Untuk speed pengiriman datanya dalam penggunaan serial pot ini, itu pengirimannya lebih lambat. Ini kok bisa lebih lambat, Pak? Katanya tadi tidak membutuhkan banyak jalur, jarak pengirimannya jauh, tapi kok kecepatannya bisa lebih lambat? Iya, karena kita lihat tadi bahwa dalam pengiriman data, karakteristik atau arsitektur dari serial pot interfacing ini, dia itu mengirimkan datanya adalah setiap hentakan itu adalah 1 bit. Setiap hentakan 1 bit. Dia tidak bisa mengirimkan secara bersamaan. Makanya kecepatan dari pengiriman data menggunakan serial pot interfacing ini lebih lambat. Nah, ketika terjadi trouble, penggunaan serial pot ini akan lebih sulit ditangani. Kenapa kok lebih sulit ditangani? Karena, karena di dalam sistem komputer itu data akan diolah secara paralel. Tetapi peralatan-peralatan dari luar, kebanyakan microcontroller itu menggunakan pot serial, sehingga harus menyepadankan, menselaraskan antara sistem komunikasi serial dengan sistem komunikasi paralel yang ada di dalam sistem komputer. Makanya dibutuhkan suatu konversi. Konversi ini bisa merubah komunikasi yang tadinya dikomunikasikan secara serial bisa terbentuk sebuah komunikasi yang secara paralel. Nah, terus kemudian kelemahan berikutnya dari segi perangkat lunak, ya, kita melihat dari software-softwarenya. Jadi dalam komunikasi serial pot interfacing ini, dia akan lebih banyak membutuhkan register. Jadi kinerja dari prosesor, kinerja dari alat pemproses itu akan lebih banyak terbuang. Kenapa? Karena banyak register yang digunakan, sehingga dalam penggunaan dari serial interface ini dari sisi perangkat lunak itu kurang bagus karena terlalu banyak menggunakan register. Nah, fungsinya dari sebuah serial pot,
ya, serial port interfacing ini. Yang pertama, dia bisa menghubungkan antara peripheral komputer dengan motherboard atau mainboardnya. Jadi peripheral yang lain itu bisa terhubung ke dalam mainboard. Itu fungsinya itu. Jadi menghubungkan antara komunikasi peralatan yang lain dengan mainboard. Nah, salah satu contohnya ya ketika menghubungkan mouse, ya kan? Menghubungkan keyboard, ya? Menghubungkan modem, itu kita membutuhkan komunikasi secara serial ke dalam sebuah mainboard. Kemudian dia mentransmisikan informasi berupa bit dari mainboard ke perangkat yang lain. Jadi mentransmisikan informasi-informasi yang ada itu ditransmisikan dalam bentuk bit, ya. Jadi misalkan tadi komunikasi antar mouse ya bisa terhubung ke mainboard. Nah, ketika mainboard memberikan informasi ke mouse itu ya menggunakan mentransmisikan bitnya menggunakan sistem serial. Ini peralatan-peralatan yang ada ya, di dalam serial ya, yang digunakan ya, termasuk data terminal equipment ya, terus kemudian data communication equipment ya, nanti bisa dilihat itu ya, sehingga peralatan yang terhubung ke dalam sebuah serial port ini nanti itu akan menggunakan tegangan ya kan, antara minus 3 volt sampai plus 3 volt ya. Terus untuk arusnya tidak boleh melebihi 500 miliampere ya. Nah, ini contoh alat yang tadi saya tunjukkan ya kan. Pada gambar sisi kiri bisa dilihat potnya, terus gambar sisi kanan itu arsitekturnya ya, seperti saya bilang di awal tadi. Angka atau kode pin angka 1 itu diawali dari sisi kiri atas, kemudian menuju ke kanan bertambah sehingga 2-nya maju 3, 4, 5, kemudian 6-nya turun lagi 6 ke bawah sampai dengan angka 9 ya, jadi DB9. Untuk kode-kode atau sinyal pinnya bisa dilihat pada tabel di bawahnya. Pin 1 data center detect ya, pin 2 dan sebagainya ya, itu istilahnya data analognya DB 9. Sekarang ke parallel port ya. Ini parallel port bisa teman-teman lihat. Parallel port itu kalau kebiasaan orang-orang menggunakan port ini tuh untuk printer ya, seringnya ya. Kalau dulu digunakan untuk printer, walaupun ada beberapa yang menggunakan untuk interface peripheral. Jumlahnya parallel port ini kalau kita hitung itu ada 25 lubang. Nah, kalau yang DB9 atau serial port tadi yang onboardnya atau yang sudah tergabung ke mainboard itu biasanya dia berupa male, tapi kalau serial port yang sudah ada di komputer atau mainboard itu biasanya berupa female. Jadi terbalik biasanya, kebalikan dari serial. Walaupun bentuknya female, tapi nanti kita bisa
menghubungkan ke peralatan periferal yang lain dengan menggunakan port yang model male, sehingga female dan male akan terhubung. Nah, untuk definisi dari peralatan serial paralel port ini adalah digunakan untuk interfacing dengan menggunakan sistem paralel port berbeda. Nah, karakteristik dari paralel port ini yaitu bit atau bit data tadi ya, kalau di serial itu dikirimkan secara satu-satu, satu hendakan satu. Tapi untuk paralel port ini sistem pengiriman datanya itu bisa secara bersamaan, sehingga ketika dikirim secara bersamaan, data ini akan sampai di tujuan pun kalau tidak ada kendala loh ya, kalau tidak ada kendala bisa sampai pada waktu yang bersamaan, sehingga memungkinkan komunikasi ini akan lebih cepat dibanding dengan serial. Walaupun ya kan, fungsi dan kegunaan dari masing-masing port ini agak sendiri-sendiri atau berbeda-beda. Tujuan maksudnya, fungsinya juga berbeda-beda. Sehingga kalau di parallel port itu data, karena yang menjadi apa ya, pin atau kaki untuk mengirimkan data itu ada sejumlah 8 kaki. Nah, 8 kaki ini mewakili 8 bit, diawali dari pin nomor 2 ya, sampai dengan pin nomor 9. Nah, pada satu hentakan 8 pin atau 8 kaki ini bisa mengirimkan apa istilahnya ya, bisa mengirimkan clock secara bersama-sama atau mengirimkan data secara bersama-sama. Fungsi dari parallel port ini adalah sebagai penghubung mainboard dengan printer ya kan, yang kayak model dulu itu ya, yang model LG, yang model dot matrix itu ya, krek. Nah, itu namanya dot matrix. Terus kemudian menghubungkan ke zip drive ya kan, floppy disk ya kan, hard disk model lama itu juga menggunakan serial. Scanner, sound card, ini semuanya dihubungkan secara paralel. SCSI ya, ini juga dihubungkan secara paralel. Terus kemudian ke peralatan-peralatan periferal yang lain ya, biasanya ke peralatan-peralatan elektronika ya. Itu kalau kita membuat simulasi lampu itu biasanya menggunakan paralel port ini. Jadi digunakan untuk uji sederhana. Terus kemudian bisa mengirim dan menerima beberapa bit pada suatu saat melalui satu set kabel. Jadi satu set kabel itu dia bisa digunakan untuk mengirim data secara bersamaan maupun menerima data secara bersamaan. Nah, keuntungan dari penggunaan parallel port ini yang pertama adalah pengiriman data lebih cepat. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan dan mengirimkan data secara bersama-sama, karena jumlahnya tadi ada 8 kaki atau 8 pin yang digunakan untuk pengiriman data. Namun demikian, ada dua kelemahan yang harus kita perhatikan ya. Pada parallel port ini menggunakan banyak jalur. Ada kaki, jumlah totalnya ada 25. Sedangkan untuk datanya ada 8, kan banyak jalur. Kalau tadi kan DB yang serial kan hanya DB 9, jumlah kakinya ada 9. Untuk clock dan sistem datanya cuma ada 1. Nah, sedangkan
kelemahan yang lain dalam penggunaan parallel port ini adalah dia hanya efektif untuk pengiriman data dengan jarak yang pendek. Jadi kalau jaraknya jauh nggak bisa. Mau tidak mau kalau kita jaraknya pendek menggunakan sistem paralel. Contohnya ketika terhubung dengan printer, ketika terhubung dengan scanner, itu menggunakan parallel port. Nah ini data analognya dari serial port atau kita kenal dengan istilah DB25 ya. Ada pin 1 ya. Kalau tadi diawali dari sisi kiri paling atas ke kanan, sekarang diawali dari sisi paling kanan ke kiri. Pin nomor 1 itu C0 ya. Terus pin nomor 2 sampai nomor 9 itu D0 sampai D7 atau untuk data ya. Kalau pin nomor 1 itu untuk kontrol, jadi kontrol 1 ya. C itu kontrol, D itu data, S itu segmen atau register gitu. Terus kemudian pin 10, 11, 12, 13 dan 15 lompat ya. Jadi ya untuk yang segmen itu 10, 11, 12, 13 lalu lompat ke 15. Jadi dia merupakan pin untuk segmen sehingga tidak berurutan. Sedangkan untuk yang kontrol itu juga lompat ya. Jadi pin 1, pin 14, pin 16 dan pin 17 itu merupakan pin atau kaki atau jalur untuk kontrol. Sedangkan yang hijau dari pin nomor 10 sampai pin 18 ya, diawali dari pin 18 sampai dengan pin 25 itu merupakan ground ya. Jadi itu groundingnya ada di pin 18 sampai dengan pin 25. Ini data analog ya, data analognya dari DB25 atau parallel port ya. Nomor pinnya itu 1 sampai dengan 25 ya. Itu bisa saya terangkan tadi ya. Untuk yang pin 1 itu pin kontrol ya. Jadi pin kontrol itu bisa in, bisa out. Tapi kalau pin nomor 2 itu sampai dengan pin nomor 9 itu data, jadi dia hanya out ya. Sedangkan untuk pin segmen atau status itu hanya bisa in ya. Jadi kontrol itu bisa in dan bisa out, data itu hanya out, sedangkan status itu hanya in. Jadi kalau komunikasi data terjadi, kalau komputer mengirim itu melalui pin 2 sampai 9, tapi ketika komputer itu menerima, dia melalui pin status, yaitu pin status tadi nomor pin 10, 11, 12, 13 lalu loncat ke pin nomor 15. Sedangkan untuk pin nomor 18 sampai pin nomor 25 itu adalah pin kaki atau pin untuk grounding. Nah, mungkin itu yang materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya melalui kolom komentar yang ada di live chat, sehingga saya bisa menjawab atau memberikan solusi untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Silakan kalau mau bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya akhiri sekian dulu. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.